Halo teman-teman, dukung channel Gobris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gobris TV ya. Terima kasih banyak. Guru adalah pelita dalam kegelapan, jembatan menuju ilmu pengetahuan, sekaligus pondasi yang menopang berdirinya sebuah bangsa. Kita sering mendengar ungkapan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah frasa yang seolah memberi penghormatan, namun juga menyingkap sebuah ironi. Mengapa profesi sepenting ini justru identik dengan kata tanpa tanda jasa? Jangan kemana-mana. Mari kita simak ulasan selengkapnya. Mari kita renungkan sejenak. Semua orang hebat yang kita kenal hari ini, dokter, insinyur, profesor, pemimpin negara, bahkan ilmuwan kelas dunia, tidak akan pernah ada tanpa bimbingan seorang guru. Seorang anak kecil yang tadinya belum tahu membaca, perlahan mampu menulis dan memahami dunia, karena ada guru yang dengan sabar menuntunnya. Seorang pemimpin besar yang mampu berpidato dengan lantang di depan rakyatnya, dulu pernah duduk di bangku sekolah, belajar merangkai kata dari seorang guru bahasa. Tidak ada profesi apapun yang lahir tanpa peran guru lebih dulu. Di Indonesia, istilah pahlawan tanpa tanda jasa kerap disematkan sebagai bentuk penghormatan. Namun, bila ditelisik lebih dalam, ungkapan itu menyimpan makna ganda. Di satu sisi, ia menegaskan kemuliaan dan ketulusan seorang guru dalam mengabdi tanpa pamrih. Tetapi di sisi lain, ia juga merefleksikan kenyataan pahit bahwa jasa guru jarang dihargai secara nyata. Guru sering diidentikan dengan pengabdian tulus, tetapi tidak selalu dibarengi dengan kesejahteraan yang layak. Lihatlah realitas di lapangan. Banyak guru honorer yang hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah per bulan. Angka yang jauh dari cukup untuk kebutuhan hidup, bahkan lebih rendah daripada upah buruh harian. Proses untuk menjadi pegawai negeri sipil pun penuh tantangan. Sementara skema P3K yang digadang-gadang sebagai solusi masih menyisakan banyak persoalan. Kuota terbatas, birokrasi rumit, hingga keterlambatan pencairan gaji. Situasi ini membuat profesi guru terasa tidak menentu, padahal mereka memegang peran paling krusial dalam mencerdaskan bangsa. Namun, kemuliaan profesi ini justru terlihat dari bukti nyata di lapangan. Penelitian dan eksperimen pendidikan yang dilakukan oleh Profesor Yohanes Surya, misalnya, membuktikan bahwa anak-anak Papua yang dianggap sulit belajar, sesungguhnya memiliki potensi luar biasa. Dengan metode pengajaran yang tepat dan penuh kesabaran, anak-anak itu mampu meraih prestasi di bidang matematika dan sains, bahkan mengalahkan siswa dari kota besar. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak bergantung pada kecerdasan bawaan semata, melainkan pada sentuhan seorang guru yang mampu menggali potensi siswanya. Lalu pertanyaannya, benarkah profesi guru tidak dihargai di Indonesia? Jika yang dimaksud adalah penghargaan formal berupa gaji dan kesejahteraan, maka jawabannya, ya, guru masih sering diperlakukan tidak adil. Namun jika kita berbicara soal kemuliaan moral dan spiritual, maka profesi guru tetap berada di puncak tertinggi. Guru dihormati karena ketulusannya, bukan karena materi. Guru dikenang sepanjang hayat oleh murid-muridnya, bahkan ketika status sosial dan jabatan sudah berubah. Inilah paradoks yang harus kita jawab bersama. Guru tidak cukup hanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka butuh penghargaan nyata, kebijakan yang adil, serta kesejahteraan yang sepadan dengan pengorbanannya. Karena sejatinya, membangun bangsa tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi atau kekuatan militer, melainkan dari ruang-ruang kelas sederhana tempat seorang guru mendidik generasi penerus. Maka, sudah saatnya kita bertanya, apakah kita rela terus membiarkan profesi yang mulia ini tetap berada dalam bayang-bayang ketidakadilan? Ataukah kita berani menempatkan guru di tempat yang semestinya, sebagai fondasi peradaban dan penentu masa depan Indonesia? Mengapa profesi guru tidak pernah dihargai di Indonesia? Opini berbasis fakta dan kisah nyata profesi guru sering dielu-elukan sebagai pekerjaan mulia, bahkan digelari pahlawan tanpa tanda jasa. Namun,
Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa gelar mulia itu sering menjadi label tanpa substansi, penghargaan konkret jauh dari tampak, terutama ketika menyangkut kesejahteraan guru, ketidakpastian status, dan kebijakan pendidikan yang timpang. Data kuantitatif menunjukkan bahwa guru honorer masih sangat besar jumlahnya, dan kehidupan ekonominya sangat tergantung pada kebijakan lokal dan ketersediaan dana sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 melaporkan jumlah guru honorer di Indonesia mencapai 704.503 orang. Sementara data Kementerian Pan-RB per Maret 2023 menyebutkan tenaga non-ASN termasuk guru honorer dan tenaga pendidikan lainnya mencapai sekitar 2,35 juta orang. Survei IDEAS memperkirakan bahwa 74% guru honorer dibayar di bawah upah minimum regional. Simulasi gaji menunjukkan rata-rata honor untuk guru honorer SD adalah sekitar Rp1, 2 juta per bulan, SMP sekitar 1,9 juta rupiah, SMA sekitar 2,7 juta rupiah, dan SMK bisa mencapai 3,3 juta rupiah per bulan. Dengan catatan honor ini sangat bergantung pada dana bos sekolah. Tetapi dalam banyak laporan lapangan, guru honorer menerima lebih sedikit lagi. Terkadang hanya Rp300.000 hingga Rp1 juta rupiah per bulan, tergantung lokasi dan kebijakan sekolah daerah serta sumber dana lokal. Angka-angka ini menunjukkan beban ekonomi yang serius dan ketidakpastian pendapatan yang tinggi. Guru honorer banyak yang bekerja dalam kondisi bergantung pada kebijakan lokal, bukan jaminan negara yang stabil dan layak. Perbedaan penghasilan antara guru honorer dan guru berstatus ASN sangat mencolok. Banyak guru honorer bekerja dengan honor di bawah UMR, dan dalam praktek di lapangan, kisaran gaji yang dilaporkan bisa sangat rendah, secara praktis menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sebaliknya, guru berstatus PNS mendapatkan gaji pokok yang jauh lebih terjamin, plus tunjangan tetap dan variabel. Meskipun demikian, untuk menjadi guru PNS sendiri tidaklah mudah, atau bisa dijadikan standar pasti untuk semua guru di Indonesia. Ketimpangan ini bukan hanya soal pendapatan utama, tapi juga soal kepastian masa depan. Siapa yang bisa merencanakan hidup, pendidikan anak-anaknya, atau bahkan menginvestasikan diri dalam pengembangan profesi, bila penghasilannya tidak stabil dan sangat bergantung pada kebijakan sekolah? Secara teori, Indonesia telah memiliki landasan kuat untuk mendukung pendidikan. Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN/APBD untuk pendidikan. Pada 2025, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun, sekitar 20% dari APBN. Namun, dalam praktiknya, realisasi belanja pendidikan seringkali tertatih-tatih. Realisasi belanja pendidikan dalam beberapa tahun belakangan belum sepenuhnya mencapai target 20% APBN. Pada praktiknya, masih terdapat kelemahan distribusi dan efektivitas penggunaan dana. Banyak pengamat menyoroti bahwa dana pendidikan besar ini belum secara sistematis mengalir untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik. Sebagian besar anggaran tersedot untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, birokrasi, dan program-program non-mandatory. Sementara kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan guru di daerah terpencil, belum menjadi sasaran utama. Paradoksnya, meski secara kuantitas anggaran pendidikan cukup besar, akses guru terhadap anggaran ini sangat tergantung pada kebijakan daerah, mekanisme penyaluran dana sekolah, dan prioritas lokal. Salah satu kisah nyata yang sangat relevan untuk menyoroti isu penghargaan terhadap profesi guru dan kualitas pembelajaran adalah pengalaman Profesor Yohanes Surya di Papua, khususnya dalam penerapan metode gasing yang merupakan singkatan dari gampang, asyik, dan menyenangkan. Profesor Surya sering menyatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh di dunia ini, yang ada hanyalah anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang tepat dengan metode yang baik. Prinsip ini menjadi dasar bagi pendekatannya dalam pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal dan sulit dijangkau. Metode gasing dikembangkan untuk membuat matematika dan sains menjadi lebih mudah dipelajari, menyenangkan, dan relevan secara kontekstual. Pendekatan ini menyesuaikan cara mengajar dengan karakteristik siswa, mengandalkan tahapan pembelajaran konkret abstrak mencongak, permainan edukatif, pengulangan intensif, dan stimulasi otak kanan dan kiri bersamaan. Dalam berbagai laporan dan studi kasus, metode ini diterapkan pada anak-anak di wilayah Papua, termasuk di kabupaten-kabupaten terpencil. Hasilnya cukup mengagumkan.
Ada laporan bahwa siswa dari pelosok Papua yang awalnya bahkan belum mampu melakukan operasi penjumlahan dasar dapat menguasai materi matematika tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6, dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun setelah mengikuti pelatihan dengan metode gasing. Belajar matematika dengan metode yang adaptif, menyenangkan, dan kontekstual ternyata mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa Papua, mengubah paradigma negatif terhadap matematika, dan membuktikan bahwa keterbelakangan geografis dan awal pemahaman rendah bukanlah penghalang tetap untuk mencapai prestasi saintifik. Kasus ini menyampaikan beberapa pelajaran penting. 1. Guru, dengan metode yang sesuai dan pelatihan yang memadai, bisa menjadi agen perubahan di daerah paling terpencil sekalipun. Tantangan geografis dan sosial budaya bukanlah penghalang abadi bila pendekatannya tepat. 2. Profesionalisme guru dan metode pembelajaran sangat krusial. Kasus Profesor Surya menunjukkan bahwa kemampuan metode pengajaran bukan sekadar niat baik atau pengabdian semata, bisa membuat perbedaan sangat nyata dalam waktu relatif singkat. 3. Dukungan sistemik terhadap guru di daerah tertinggal penting. Jika guru di Papua mendapatkan pelatihan metode gasing dan dukungan logistik yang cukup, mereka dapat dengan cepat mengubah kualitas pembelajaran matematika dan sains di daerah mereka. Namun, tanpa jaminan dukungan pemerintah, inisiatif seperti metode gasing bisa berhenti menjadi proyek sesaat dan tidak berkelanjutan. 4. Penghargaan terhadap guru bukan hanya soal finansial, tapi soal kualitas pelatihan dan kebebasan mengajar yang kreatif dan kontekstual. Guru yang hanya diharuskan mengajar menggunakan metode standar, satu ukuran untuk semua, mungkin tidak akan mampu meniru hasil seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus di Papua. Memperhatikan data dan kisah nyata di atas, semakin jelas bahwa menghormati profesi guru secara nyata memerlukan langkah-langkah sistemik dan konkret, bukan sekadar penghormatan retoris. Berikut beberapa rekomendasi berbasis data dan pengalaman lapangan. 1. Kenaikan gaji minimum untuk guru honorer, dengan ketentuan yang jelas diatur oleh negara, agar guru tidak bergantung sepenuhnya pada kebijakan lokal atau dana bos sekolah semata. 2. Kepastian status kepegawaian atau kontrak kerja yang adil dan transparan, baik melalui jalur PNS maupun P3K, sehingga guru yang telah mengabdi mendapat hak yang layak dan masa depan yang bisa direncanakan. 3. Investasi dalam pelatihan metode inovatif dan kontekstual seperti gasing, serta dukungan berkelanjutan untuk guru di daerah tertinggal dan terpencil. Pelatihan tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus benar-benar mengubah cara pandang mengajar dan memberikan insentif nyata agar guru terus mengembangkan diri. 4. Pengurangan beban administratif yang tidak relevan, sehingga guru memiliki waktu dan energi untuk mengajar dengan pendekatan kreatif yang sesuai konteks siswa dan wilayah mereka. 5. Penguatan sistem penyaluran dana pendidikan agar lebih tepat sasaran, yakni lebih banyak langsung mengalir ke inisiatif peningkatan kualitas guru, pelatihan, perangkat pembelajaran, insentif regional, dan dukungan logistik ke daerah-daerah 3T. 6. Perubahan paradigma sosial terhadap profesi guru, dari pengabdian mulia yang dibayar minim, menjadi profesi strategis dan profesional yang mendapatkan kompensasi, pelatihan, dan penghormatan yang sebanding dengan tanggung jawab membentuk generasi masa depan. Kisah nyata Profesor Yohanes Surya dan anak-anak Papua adalah satu dari banyak bukti bahwa dengan pendekatan yang tepat, tantangan geografis, ketertinggalan awal, dan kendala materi bukanlah penghalang tetap untuk pendidikan berkualitas. Tetapi, semua itu hanya mungkin terjadi bila guru diberikan penghargaan nyata, tidak hanya dengan kata-kata indah, tetapi dengan kebijakan yang mendukung, pelatihan yang relevan, fisik pengajaran yang memadai, dan insentif yang layak. Profesi guru bukan sekadar pahlawan tanpa tanda jasa. Ia adalah profesi strategis yang membentuk masa depan bangsa. Sudah saatnya Indonesia memberikan penghargaan yang nyata, layak secara ekonomi, stabil secara status kepegawaian, dan berdaya secara profesional agar para guru bisa bekerja optimal, terus berinovasi, dan berdampak secara nyata terhadap generasi masa depan. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next videos.